tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kapal selam ini itu terdiri dari 3 seksi, 3 bagian besar yang kemudian diikat dengan las menjadi satu, yang kita namanya itu badan tekan. Badan tekan atau badan kapal selam itu kemudian berbentuk menjadi kapal selam yang terdiri dari 3 seksi. Jadi bagian depan, haluan, bagian tengah, sama bagian buritan di mana ada baling-balingnya ya, atau bagian belakang. Nah, itu 3 seksi ini, 3 bagian besar ini diikat dengan pengelasan. Jadi ada 3 bagian dijadikan satu dengan dilas keliling untuk menyatukan badan kapal selam itu. Kemudian selesai pembangunan kapal selam itu kapal selam ini akan dites sesuai dengan kemampuan dia menyelam. Ada batas kemampuan menyelam. Jadi begitu jadi kapal selam itu pasti dia punya batas kemampuan untuk menyelam. Tapi saya tidak boleh menyampaikan batas kemampuan menyelam. Karena itu istilahnya rahasia. Dan itu data itu sangat-sangat rahasia. Jadi dari penjelasan saya ini, dari 3 bagian yang solid bajanya itu diikat oleh pengelasan, dan secara teori kita bisa tahu bahwa bagian tempat pengelasan itu adalah bagian yang paling lemah karena dia tidak solid kan. Ya. Dapat bisa terdengar ini? Ya, terdengar dengan jelas, Pak. Nah, kalau sampai informasi bahwa dia terbelah 3, berarti memang dia sudah menyelam atau tenggelam melewati batas kemampuan kapal selam itu menyelam. Dan kalau saya sudah menjelaskan itu bahwa dia dihubungkan dengan pengelasan, dan itu adalah tempat yang paling lemah. Tapi bukan berarti paling lemah terus di situ yang paling pokoknya dia akan maksudnya paling lemah itu kalau kita melewati kemampuan batas menyelam. Karena pada saat pembuatan ini kita sudah harus kapal ini sudah harus lewat tes, artinya mampu menyelam sampai kemampuan batas maksimum kemampuan kapal menyelam. Jadi saya lanjut, kalau dia ditemukan sudah terbelah katanya menjadi 3, jadi benar bahwa dia istilahnya jatuh melewati batas kemampuan menyelam. Untuk informasi, saya kan di kapal selam hampir tidak pernah kapal selam menyelam dan berlayar di kedalaman yang mendekati kedalaman maksimum kemampuan kapal selam menyelam. Baik. Alasannya ada. Karena kita barangkali ini sudah bukan rahasia lagi ya. Kita menyelam 100 meter saja, itu kita untuk anak buah itu sudah terhindar dari pengaruh gelombang. Kemudian kita sudah terhindar dari deteksi dari helikopter untuk melihat keberadaan. Sudah tidak bisa terlihat karena sudah di 100 meter. Jadi itu selalu kita menyelam di kedalaman yang aman. Tetapi kita bilang kedalaman aman bukan berarti kita bermain-main di kedalaman yang mendekati batas kemampuan menyelam kapal selam itu. Jadi kalau dia sampai melewati itu, memang ada sesuatu yang menyebab kapal menjadi
hilang daya Oke. apung nolnya itu. Jadi kapal menjadi berat. Pak.